Shalom, selamat berjumpa di dalam podcast Katedral Medan. Perkenalkan, saya Paulus Arumaha dan narasumber kita hari ini adalah Vikaris Episkopal Santo Petrus Paulus, Romo Beno Olatage. Selamat berjumpa Romo, apa kabar? Sehat walafiat, puji Tuhan. Puji Tuhan Romo ya, walaupun dalam situasi COVID seperti ini, kita semua dalam keadaan sehat ya Mo ya. Iya. Baik teman-teman, hari ini di dalam podcast kita akan membahas dan berbincang tentang Rabu Abu dan masa Prapaskah. Setiap tahun dalam kalender Katolik kita, di dalam kalender gereja kita merayakan masa ini, yakni masa Prapaskah yang dimulai dan ditandai dengan Rabu Abu. Namun mungkin beberapa di antara kita belum tahu apa itu Rabu Abu atau mungkin masih setengah-setengah pengetahuannya. Maka di dalam pertemuan kita hari ini, dalam bincang-bincang kita dengan Romo Beno, kita akan membahas lebih dalam apa itu Rabu Abu dan masa Prapaskah yang benar di dalam gereja kita. Baik Romo, kita langsung saja ya Mo ya. Kita akan berbincang-bincang tentang Rabu Abu. Kira-kira sejak kapan tradisi Rabu Abu ada di dalam gereja kita, dalam gereja Katolik? Terima kasih Saudara Paulus. Dalam setiap penjelasan tentang ajaran gereja Katolik, biasanya kita letakkan pada 3 konteks. Yang pertama, berdasarkan kitab suci. Yang kedua, berdasarkan tradisi. Yang ketiga, berdasarkan ajaran pimpinan gereja atau disebut magisterium. Pertanyaan Saudara Paulus dapat diletakkan dalam konteks tradisi. Tradisi untuk melakukan ibadat Rabu Abu atau lebih umumnya, yaitu tradisi mempraktekkan mengenakan kain kabung dan menaburkan abu, itu sudah ada dalam gereja perdana. Oh, jadi di gereja perdana ya? Gereja perdana adalah gereja para rasul dan diteruskan oleh Bapak Gereja. Bapak Gereja adalah generasi murid-murid para rasul yang melanjutkan karya para rasul untuk pewartaan iman Katolik atau iman Kristen, penyebaran kerajaan Allah di dalam gereja Katolik oleh gereja Katolik, dan juga praktek liturgi. Ada seorang bapak gereja bernama Tertullianus yang hidup kurang lebih tahun 160 sampai dengan 220. Dalam sebuah kesaksian di dalam tulisan De Penitentia, dia mengatakan demikian: para pendosa berdiri di hadapan umum, disaksikan oleh umat dan imam, mengenakan kain kabung dan ditaburkan abu pada kepalanya untuk menyatakan pertobatan. Nah, inilah sebuah bukti sejarah praktek itu sudah ada di zaman gereja perdana. Oke, baik Romo, terima kasih. Apakah itu hanya suatu tradisi atau ada dasar kitab sucinya, Romo? Karena pastinya saya kira Bapak Gereja melanjutkan sesuatu itu pasti ada dasar kitab sucinya. Kira-kira apa sebenarnya dasar kitab suci dari penandaan diri dengan abu tersebut sebagai tanda pertobatan? Benar sekali, praktek gereja perdana ini berdasarkan dari praktek pertobatan di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Oh, dari Perjanjian Lama ya. Kita membaca di sana tanda-tanda pertobatan diungkapkan, misalnya di dalam kitab Ester, ketika Mordekai mengetahui bahwa Raja Ahasveros akan membantai orang-orang Yahudi, dia ini Mordekai ada di daerah pembuangan, maka dia melakukan pertobatan, yaitu dengan mengenakan kain kabung dan juga ditaburkan abu pada dahinya. Demikian juga Daniel.
ketika di zaman Darius, Raja Darius, Iya, Bang. itu anak dari Ahasveros, ingin melakukan tindakan kekerasan kepada orang-orang Yahudi, dia berdoa dengan menatap kepada Tuhan dan mengenakan kain kabung dan juga dibubuhi oleh abu. Demikian juga Ayub, kita tahu dia misal, Iya. ya, Itu Ayub yang terkenal itu. ya, dia duduk di atas Abu. abu, dan juga orang-orang Ninive dengan rajanya ketika mendengarkan pertobatan yang disampaikan oleh Nabi Yunus, mereka mengenakan kain kabung dan juga abu. Itulah kemudian diteruskan di dalam gereja Katolik, Di dalam gereja perdana dan sampai sekarang di Iya. dalam gereja Katolik. Benar ya. sekali. Jadi mengapa abu menjadi tanda pertobatan gitu, Mo? Apa sebenarnya makna dari abu itu sendiri, Mo? Oke. Abu jelas sesuatu yang kotor ya, sumber penyakit, dan tidak semua orang suka dengan abu. Orang menghindari abu. Tapi ingat, manusia diciptakan Berasal dari abu, Oh, gitu ya. dan dia akan kembali kepada abu. Ini menunjukkan ada satu nilai rohani di sini, bahwa abu adalah tanda kefanaan kita, tanda keterbatasan kita sebagai manusia, dan abu juga tanda kehinaan kita. Namun dalam kehinaan ini Tuhan memberikan daya kehidupan. Maka dengan pemberian abu, kita menyadari kehinaan kita, keterbatasan kita, dan kita mau melakukan pertobatan atas kelemahan-kelemahan tersebut. Oke, baik Romo, terima kasih atas penjelasannya. Kami boleh bertanya lagi ya, Mo, ya, lebih Silakan. dalam lagi tentang Oke. seputar tentang Rabu Abu. Apakah tradisi Rabu Abu ini hanya ada di dalam gereja kita, Mo, di dalam gereja Katolik? Karena tadi kalau Romo menyampaikan bahwa sebenarnya itu kan sudah ada sejak gereja perdana ya. Dan kita tahu sekitar abad ke-17 itu ada reformasi gereja, ada perpisahan di antara di dalam gereja kita sendiri. Apakah gereja-gereja saudara kita lain juga mengenal dan masih melanjutkan tradisi Rabu Abu ini? Ya, kurang lebih 10 tahun yang lalu, di dalam liturgi gereja Protestan, khususnya aliran Lutheran, memang belum menampakkan mereka itu menjalankan masa prapaskah dengan praktik juga pertobatan dalam ritual Rabu Abu. Namun dalam sebuah studi perihal reformasi Martin Luther pada tahun 1517 ditemukan ternyata Martin Luther tidak mengadakan reformasi yang begitu signifikan besar atas liturgi di dalam gereja. Bahkan dia mengikuti liturgi gereja. Maka studi ini menimbulkan akhir-akhir ini kita juga melihat di tetangga kita gereja Kristen Protestan sudah mulai ada masa prapaskah. Oh iya. Ya, bahkan warna liturgi pun berwarna Ungu. sudah mulai seperti gereja Katolik. Nah, dalam sebuah seruan PGI mengatakan bahwa sebenarnya gereja-gereja Protestan bisa menghayati Rabu Abu masa prapaskah seperti dalam gereja Katolik. Tetapi itu kan PGI kan tidak punya otoritas untuk menginstruksikan bahwa wajib dijalankan oleh majelis gereja. Dan itu hanya himbauan, silakan setiap gereja menjalankan. Nah, sedangkan Katolik tadi saya katakan kita kan ada magisterium. Berarti Dan magisterium ini memelihara tradisi ini dijalankan turun temurun sampai sekarang ya, dan ya. di waktu yang akan datang. Karena dilihat bahwa baik ya, Mo, ya. Ya, dan Kira-kira poinnya apa sebenarnya mengapa kita melakukan masa prapaskah dan diawali dengan penandaan Rabu Abu? Apa sebenarnya poin yang mau disampaikan Oke. oleh gereja di dalamnya sehingga tradisi itu tetap dilanjutkan sampai sekarang, Romo? masa prapaskah adalah rekoleksi agung, retret agung umat Katolik. Dan di dalam retret agung ini ada banyak praktik-praktik rohani yang bisa dijalankan oleh umat, yaitu misalnya jalan salib,
bisa mengadakan rekoleksi atau retret pribadi atau kelompok, melakukan pantang dan puasa, merenungkan penderitaan Kristus dalam meditasi dan sebagainya. Nah, untuk mengawali ini kita mulai dengan sebuah ritual ibadat penerimaan abu untuk masuki retret agung ini sebagai awal menyadari keterbatasan kita, kekurangan kita untuk masuk dalam proses pembaharuan diri selama masa prapaskah. Oke, baik Romo, terima kasih Romo. Mungkin ini agak sedikit sederhana pertanyaannya Oke. Romo, karena pasti ada juga orang yang bertanya kenapa harus Rabu Abu bukan Kamis Abu atau Selasa Abu, kenapa harus jatuhnya di hari Rabu gitu Mo? Oke. Perhitungannya bagaimana itu? Ya. Masa prapaskah itu berlangsung 40 hari dengan mengikuti puasa Tuhan kita Yesus Kristus. Apabila 40 hari dihitung mundur, maka jatuh pada hari Rabu. Maka hari Rabu itulah diputuskan kita memulai masa prapaskah, pantang dan puasa dan retret agung. Jadi ada dasarnya ya, Mo, Iya. ya? Tidak hanya sekedar penentuan sembarang gitu ya, Mo. Ya. Dan itu juga mungkin mengapa setiap tahunnya tidak sama ya, Mo ya. Ya. Pelaksanaan Rabu Abu dimulai. Tapi mungkin kita tidak usah membahas terlalu lebih dalam perhitungan kalender liturgi di sini ya, Mo. Nanti Oke. teman-teman saksikan, nanti pasti kita akan membahas lebih dalam lagi tentang perhitungan kalender liturgi, mengapa jatuhnya Paskah itu berbeda setiap tahunnya atau masa prapaskah itu dimulai beda setiap tahunnya. Kita akan fokus kembali kepada tentang Rabu Abu dan masa prapaskah. Sekarang kami ingin mengulik sedikit nih, Mo, bertanya. Saya semakin penasaran nih, Mo, tentang masa prapaskah. Tadi memang udah Romo katakan bahwa di dalam gereja kita masa prapaskah itu sebagai suatu masa pertobatan. Nah, apa saja yang harus dilakukan oleh umat Katolik di dalam masa prapaskah itu, di dalam masa retret agung itu? Hal apa saja yang harus mereka lakukan? Apakah hanya cukup puasa saja atau cukup berpantang saja, dan bagaimana yang sebenarnya, Romo? Oke. Tadi sudah saya jelaskan ada banyak kegiatan-kegiatan rohani yang dapat dilakukan selama masa prapaskah. Seperti tadi, meditasi dengan merenungkan kitab suci perihal penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus, jalan salib, rekoleksi atau retret pribadi maupun bersama-sama, bahkan pengakuan dosa, dan pantang dan puasa. Dan masing-masing bisa memilih mana yang harus dilakukan untuk membangun kesadaran akan dosa dan mulai membangun semangat pertobatan, sehingga perayaan Paskah kita adalah kebangkitan kita menjadi manusia baru. Pantang yang benar di dalam masa prapaskah itu bagaimana, Mo? Dan puasa yang benar di dalam gereja Katolik itu yang bagaimana? Oke. Pantang dan puasa ini bisa diucapkan bersama, bisa diucapkan berbeda. Diucapkan bersama itu pantang dan puasa dilakukan pada hari Rabu Abu, di mana saat ini akan lakukan pada tanggal 17 nanti ya, Mo? Februari 17 Februari. dan Jumat Agung. Nah, puasa artinya makan kenyang hanya sekali. Puasa makannya hanya sekali ya, Mo? Sekali, kenyang. Tapi boleh 3 kali makan ya, Mo? Janganlah. Kenyang sekali. Kenyang sekali, Ya, bukan 3 kali jangan sehari. 3 kali makan kenyang sekali, tapi 1 kali makan kenyang. 1 kali makan kenyang. Kenyang, ya. Oh, gitu, Mo. Kalau bagus sarapan pagi lah. Oh. Ya, supaya bisa punya Ada energi, tenaga, tenaga Mo. untuk ibadah jalan salib, untuk juga ibadah Jumat Agung, dan untuk bermeditasi sepanjang hari. Karena pada hari Jumat Agung itu saat hening, saat nyepi bagi kita. Bahkan bagus pada saat itu media sosial itu dimatikan. Itu idealnya, Idealnya. nyepi. Memang apalagi zaman sekarang itu media sosial, HP ini yang paling Iya, penting ya. iya. Salah satu bentuk Iya. real dari pantang dan puasa ya, Mo, mungkin. Itu apa nih, puasa, Puasa. mengisi saat puasa. Oke. Kemudian pantang itu kita diet
bukan karena motivasi kesehatan, tapi motivasi rohani, yaitu belajar mengendalikan diri atas keinginan-keinginan daging, kenikmatan badania. Misalnya apa aja itu mau kenikmatan daging yang cocok dan bisa disarankan kepada kita semua yang mendengar ini? Ya, dalam pedoman pastoral yang dicatat untuk kita, yaitu misalnya kita pantang rokok, ya, atau makanan itu tidak diberi penyedap, tawar, bukan untuk menghindari hipertensi dan penyakit jantung, ya, tapi tapi memang sungguh-sungguh motivasi. Tapi kalau memang udah biasa nggak merokok orangnya, lalu kemudian memang di dalam kehidupan sehari-hari di rumah itu tidak pakai penyedap, bentuk apa yang kira-kira bisa sebagai penggantinya, Romo? Kategori dasar adalah kita masing-masing pasti punya keinginan-keinginan hal-hal yang menimbulkan kesenangan badania, baik mata maupun telinga dan lidah. Silakan pilih. Misalnya, contoh, saya boleh katakan, kita selama 7 hari Jumat kan itu adalah kita berpantang. Ya, boleh kita pantang menggunakan medsos untuk kenikmatan mata dan telinga. Atau makanan-makanan, boleh katakan, orang yang memang tidak merokok, tidak meminum alkohol, dia bisa mencari hal lain yang untuk pantang dan puasa. Dia tidak katakan, oh saya selama ini kan sudah pantang tidak merokok, oh saya selama ini kan sudah pantang tidak minum alkohol. Bukan itu intensinya, tetapi intinya temukanlah hal apa saja yang menimbulkan kenikmatan. Pasti setiap orang punya ya kenikmatannya tersendiri gitu ya. Baik Romo, terima kasih banyak atas informasi dan pemahaman tentang masa Prapaskah ini, dari tadi Rabu Abu lalu kemudian apa sendiri masa Prapaskah. Mungkin ini pertanyaan terakhir ini, Romo. Kita kan biasa kan setiap Rabu Abu itu penandaan abu itu kan di dahi itu kan, Mo. Dan ini kan sekarang masa pandemi, Mo. Kami juga kan mungkin umat yang mau datang ke gereja nanti bisa takut apa tanggal 17 ini jangan-jangan sedikit paroki sebenarnya yang membuka. Bagaimana sebenarnya aturan dari keuskupan, dari uskup untuk liturgi gereja untuk Rabu Abu nanti, Romo? Di dalam tradisi gereja Katolik, abu itu ditaburkan dan juga ditaburkan di atas kepala, dan juga dioleskan di dahi yang salib. Namun selama ini kan yang terjadi adalah dioleskan dengan ucapan bertobatlah dan percayalah pada Injil misalnya. Nah, himbauan dari pimpinan gereja bahkan dari Vatikan, kemudian itu dilanjutkan oleh Komisi Liturgi di bawah otoritas uskup kepada umat di uskupan di seluruh dunia termasuk Indonesia yang sempat beredar di medsos, yaitu imam cukup mengucapkan rumusan misalnya bertobatlah dan percayalah pada Injil. Kemudian itu umat bisa maju atau imam mendekati umat di dalam diam melakukan simbolisasi menaburkan abu di atas kepala. Berarti tidak lagi di dahi ya, Mo, ya untuk praktek tahun ini tidak di dahi. Ya, social distancing lah. Tetap ada social distancing ya. Dan itu akan dilakukan di paroki kita ya, Mo, di katedral ya, Mo. Saya harap demikian dan saya yakin semua pastor sudah pasti semua udah tahu ya, Mo, ya. Baik teman-teman, demikianlah bincang-bincang kita dengan Vikaris Episkopal Santo Petrus Rasul Romo Beno Olatage, yang pada hari ini kita membahas tentang Rabu Abu dan masa Prapaskah. Semoga kita semua bisa semakin memahami apa makna dari Rabu Abu, peristiwa atau perayaan yang setiap tahun kita rayakan tersebut, dan juga bisa nantinya melakukan masa Prapaskah dengan baik dan benar. Nah, Romo, sebagai kata-kata terakhir kepada teman-teman yang nantinya akan menonton channel kita ini, kira-kira ada pesan terakhir tidak? Ada yang mau Romo sampaikan tidak kepada semua para pendengar? Kepada umat Katolik atau para pendengar yang terkasih, terima kasih
di zaman pandemik ini kita tetap mendapat sapaan pastoral lewat media sosial. Dan salah satu pada kesempatan ini, tim kreatif Paroki Katedral Medan telah menyampaikan kepada kita tentang makna Rabu Abu, pantang dan puasa di dalam masa Prapaskah. Semoga katekese ini mengingatkan kembali kita perihal praktek pantang dan puasa dan makna dari Prapaskah yang diawali dengan peristiwa Rabu Abu. Meskipun kita tidak disapa secara langsung faktual oleh pengurus gereja atau pastor di dalam menyambut Prapaskah ini, namun sapaan semacam ini tetap bernilai, tetap sama bobotnya dengan tatapan langsung dalam proses pengajaran perihal makna Prapaskah dan juga Rabu Abu. Tuhan berkati kita dalam pertobatan ini. Amin. Terima kasih Romo. Baik, teman-teman sekalian, jangan lupa tanggal 17 Februari tahun 2021 ini kita akan memasuki masa Prapaskah yang ditandai dengan Rabu Abu. Bila memungkinkan dan kita dalam keadaan sehat, mari kita hadir di dalam gereja untuk mengikuti ibadah Rabu Abu dan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang dilaksanakan di gereja Anda masing-masing. Akhir kata, kami dari tim podcast Katedral Medan mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe link YouTube Paroki Katedral supaya nanti kita semakin menyajikan pelbagai katekesi yang jauh lebih menarik yang semakin menambah iman kita. Akhir kata, saya Paulus Sarumaha dan pemateri kita hari ini Romo Beno. Kami ucapkan terima kasih dan shalom. Shalom.